Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, yang saya hormati sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk sharing bagaimana tips dan tutorial tentang bersuara tinggi di dalam seni tilawatil Quran bagi qori ataupun qori'ah. Karena ada teman yang bertanya kepada saya lewat WhatsApp secara pribadi, Kang, saya kan panggilan kepada saya itu identik dengan santri ya, Kang, Pak, saya punya problem begini. Ketika saya bersuara di dalam seni tilawatil Quran, terutama di nada-nada yang tinggi atau jawabul jawab ataupun jawab, itu seringkali tidak sampai atau tercekik di leher. Bagaimana solusinya? Oke, pada kesempatan kali ini akan saya coba jawab secara singkat ya. Karena mungkin untuk bisa menadakan lagu yang tinggi, terutama dijawab ataupun jawab itu memang memerlukan sebuah proses yang latihan secara kontinu dan istiqomah ya. Jadi memang harus dilatih ya. Karena qori itu dan qori'ah itu tentunya memiliki karakter suara yang berbeda-beda ya kan, dan tentunya itu harus dilatih secara kontinu sampai mendapatkan suara yang pas itu ya, terutama juga harus mensinkronkan antara suara, nafas, dan tentunya seperti itu. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit tipsnya. Jadi untuk bisa menadakan lagu yang tinggi itu menurut saya kita harus menggunakan yaitu suara perut atau suara dalam. Kenapa? Karena ini akan lebih kuat kita menyuarakan nada yang tinggi. Berbeda dengan ketika kita menadakannya dengan suara dada atau suara yang lain. Itu agak susah, nanti tercekik di leher. Nah, ini kaitannya juga. Sebelumnya saya contohkan misalkan ya, pada lagu Bayati dengan nada yang tinggi. Sebelumnya tarik nafas dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu nada yang jawab ya, bukan jawabul jawab. Ini nada dari Bayati ya. Basmalah Bayati. Coba kita pakai lagu Rosh misalkan seperti itu. Coba ya, tarik nafas dulu seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu juga nada yang jawab lumayan tinggi ya. Jadi kalau yang belum terbiasa itu pasti agak kesusahan ya. Seperti itu ya pada lafal basmalah. Jadi sebenarnya kita itu memang harus menggabungkan antara suara luar dan suara perut atau suara dalam. Ada orang yang menyebut suara perut itu yaitu suara diafragma ya kan. Jadi suara diafragma itu adalah suara kita menarik nafas kemudian menyimpannya di bawah di dalam perut kita, kemudian perut kita kencangkan ketika kita melantunkan ayat suci Al-Quran, dan itu juga bermanfaat untuk menghemat nafas kita. Karena ini akan pernafasan kita ini akan menyupport suara kita melantunkan berbagai macam lagu di dalam seni tilawatil Quran. Contoh lagi misalkan di lagu Hijaz, yaitu Hijaz Kar ataupun Hijaz Karkur, contohnya seperti ini ya. وَنُنَزِّلُ
minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Yaitu lagu Hijaz Karkur, nada jawabul jawab. Ya, memang memerlukan latihan. Saya sendiri juga masih melatih suara dan nafas saya. Ya kan, memang kita harus berlatih secara kontinu karena Allah sendiri kan mencintai orang-orang yang berlatih atau beramal secara istiqomah walaupun sedikit. Ada makalah yang mengatakan al istiqomatu khairum min alfi karomah. Jadi kalau kita melatih terus menerus, ya tidak harus banyak ya, setiap hari minimal ya 1 atau 2 kali suara kita, ya, agar nafas kita panjang, terutama disupport dengan olahraga, menjaga makanan, itu akan lebih baik lagi. Saya contoh lagi yang tadi ya, mungkin agak kurang sempurna. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi memang suara yang tinggi itu, suara nafas itu kita agak sedikit ngeden ya, jadi memang kekuatannya di perut dan nafas itu. Jadi suara menggabungkan suara dalam dan suara luar. Saya contohkan lagi, misalnya seperti ya, biar kita lebih kuat lagi ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ya, jadi itu lagu Hijaz Karkur dengan nada jawabul jawab. Memang harus dilatih ya, terus menerus dilatih gitu. Jadi melatih pernafasan kita, suara kita, itu memang harus dilatih setiap hari. Mungkin tips saya seperti itu untuk triks atau cara bagi qori dan qoriah, terutama yang pemula ya, yang sudah lama mungkin sudah tahu triknya, tips untuk bersuara tinggi di nada jawabul jawab. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Banyak kurangnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.